Oke, selamat ketemu lagi pada tutorial bagaimana kita membuat flowchart seperti ini. Misalkan kita akan bekerja membuat flowchart seperti ini ya. Caranya adalah kita buat dokumen baru dulu ya. Biasanya kita akan membuat satu flowchart itu di bawah flowchart yang kita buat ya. Itu kadang-kadang kita harus meletakkan satu teksnya. Untuk itu tolong di enter dulu aja ya. Misalkan enter satu halaman, kemudian di Ctrl Home biar kursor berada pada atas. Ctrl Home. Kemudian kita pilih flowchart yang akan kita gunakan. Caranya insert di klik di insert, insert, kemudian kita pilih, kita ada save-nya. Save-nya kita pakai mana? Ini ada banyak pilihan yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan yang multi dokumen. Sehingga diklik akan tanda kursor kita akan bergerak. Tekan mouse kiri, geser ke kanan dan ke bawah. Oke, sudah jadi. Ketika kursor kita aktif di sini, maka akan muncul drawing tool-nya. Kita mulai dari insert ini save yang kita bisa gunakan. Nah, sebelah sini ada namanya edit point, ada change shape ya. Change shape itu adalah fungsinya untuk mengubah flowchart yang kita buat atau model yang kita buat. Nah, misalkan kita ngubah, mau dirubah apa? Nah, ini mau kita rubah ke apa? Saya ingin rubah ini. Ya, dia akan berubah. Ya. Saya ingin rubah kembali ke multi dokumen. Nah, itu ngubahnya. Kemudian di sebelah kanan save style-nya. Nah, ini ada pilihannya. Nah, sudah bisa pilih ini ya. Kalau saya ingin memberikan teks di dalamnya gimana? Ke kanan kita edit teks ya. Misalkan tes A. Jadi luar ya. Sebelah di sini ada shape fill ya. Sudah bisa rubah warna di dalamnya. Ya, fill itu saya warna kuning silahkan, atau saya tetap warna yang black silahkan gitu ya. Kemudian bawahnya itu ada shape outline. Itu outline itu garisnya, mulai warna garisnya, kemudian ketebalan garisnya kita bisa pakai, dasisnya apakah modelnya garis lurus, titik dan sebagainya, kemudian arrow. Misalkan kita warnanya ganti apa? Ganti kuning misalkan ya, kuning. Kemudian kalau kita ingin efek daripada ini efek daripada box yang kita buat, ada paling bawah shape effect-nya. Ada shadow, bayangan ya. Ini bayangan bisa teman-teman pilih. Ada refleksi, ada glow, ada shock edge, ada bevel. Dicoba. Ada misalkan kita pakai glow ya, saya pakai glow, misalkan warna bayangan saya pakai ini glow-nya. Glow ini sama, yang lainnya bisa di option-nya. Nah, option itu ini bisa transparansi, ukuran, blur-nya, angle-nya dari mana, distance-nya. Misalkan blur-nya seperti apa. Nah, ini bisa digeser, dicoba aja ya. Oke. Kita aktifkan kembali di box kita. Nah, bagaimana kita memperbanyak box ini ya? Tadi kita contohkan adalah kita butuh 3, 1, 2, 3 atau bawah ya. Maka kita cukup klik box yang kita baru buat ini ya, Ctrl C ya. Ini sudah diaktifkan dulu, Ctrl C atau copy, klik di luar, Ctrl V klik. Nah, untuk pasta tinggal geser nanti. Kalau nggak lurus, diluruskan pakai anak panah. Oke. Nah, sama lagi kita buat. Kita sudah punya 3 yang dibuat yang simetris. Kalau besar kecil membesar kecilnya ini pakai ini. Untuk besar kita sesuaikan. Ya. Oke, sudah. Kita ganti, klik atas B, diklik aja untuk ganti, misalkan atas. Kemudian kita butuh lagi misalkan untuk yang bawah seperti ini ya. Kita bisa pakai dengan cara sama, buat baru atau kita copy ini kemudian di change, dirubah. Misalkan ini saya rubah
aktif ya, di drawing toolsnya ini aktif. Nah, di formatnya kita change, kita rubah ke bentuk apa, misalnya bentuk ini ya, sudah. Oke, kita bisa geser, kita tekan. Kemudian bagaimana membuat garisnya? Garisnya di insert, cari shape, cari line garis. Nah, garisnya buat kita agar lurus, shiftnya ditekan. Oke, tebal garisnya bisa di white, di shape outline di white-nya sudah bisa pakai, warnanya bisa diganti. Kemudian kita buat lagi garis yang ke mendatar horizontalnya. Nah, pakai arrow boleh, atau nanti arrow-nya terakhir kita, nah seperti ini, arrow-nya mau diganti silahkan di arrow-nya. Nah, modelnya ganti, tebalannya di biar sama gitu ya. Nah, ini kelihatan nggak? Ini kelihatannya nggak sama ya pojoknya. Nah, ini ada cara ini. Nah, ini bisa caranya adalah digeser aja pakai mouse, pakai anak panah sama keyboard biar rapi. Nah, biar sudutnya sama. Ini geser sedikit ya, pakai mouse. Oke. Kemudian sudah. Kita ingin buat garis yang dari samping ini. Nah, nggak ganggu, saya di copy aja. Nah, agar dua garis ini aktif semuanya langsung, klik salah satu garis, kemudian kontrol ditekan satunya garisnya. Nah, kontrol C, kemudian klik di luar, kontrol V. Kita tinggal geser di sini ya, pindahkan sini. Lurus nggak ya? Kalau nggak lurus dibuat lagi, nggak apa-apa. Saya geser sini, saya ambilkan. Kalau anak panahnya terbalik ya, anak panahnya dirubah saja. Ini sebentar, anak panahnya dibalik ya. Diklik anak panah yang mau kita rubah, diklik di insert, kita cari di format, ini ada outline-nya. Nah, arrow-nya dibalik ya, sudah selesai. Ini kurang naik, geser aja, dirapikan. Intinya adalah merapikan. Nah, kemudian kita perlu garis loncat yang dari atas, misalnya arrow dari atas, kita pakai ini. Oke. Nah, bisa. Ini tadi kita kasih nama, bloknya isinya adalah HRD misalkan. Kita bisa lanjut ini ya, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita misalkan ini ya, kalau ini terlalu lebar ya, diperkecil, dibuat yang sebagus mungkin sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau ingin garisnya ada double seperti di contoh, seperti apa ya, ini kita nanti rapikan ya, perlu sudah rapikan karena waktu aja, kita biar cepet ya. Nah, sudah bisa untuk ini bisa kita pakai ini buat gini. Kalau garisnya double gimana ya, di arrow double. Nah, kita aja ini sama ya, yang lainnya sama caranya kalau kita membuat yang seperti ini sama aja caranya ya. Kalau yang model ini tinggal aja, kalau ingin model mana tadi, model flowchartnya mana, nah ini bisa kita rubah seperti ini, tinggal kita putar. Nah, ada di untuk putarnya, tinggal ditarik ya, mana mau lebarnya kemana ya, mau ditarik kemana, nah disesuaikan. Oke.
Oke, terima kasih. Selamat mencoba untuk melanjutkan. Oke, semoga bermanfaat.